Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Faryanida Putriani dalam program WASE. Nah, Tribuners, dalam episode WASE kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan suami di dalam rumah tangga. Nah, selama ini kita mengetahui jika seorang suami adalah kepala rumah tangga yang tugasnya memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Namun, apakah dalam Islam kedudukan suami bisa disetarakan dengan istri? Lalu, apakah Islam menganut sistem patriarki di dalam rumah tangga? Nah, untuk menjawab itu semua kita sudah terhubung secara virtual dengan Dr. Haji Dede Nur Rahman. Beliau merupakan dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Assalamualaikum Pak Dede, bagaimana kabarnya sore hari ini? Waalaikumsalam, kabar saya sehat Mbak Puput, Alhamdulillah anak-anak, keluarga juga sehat dan juga teman-teman di kantor juga sudah mulai ceria kembali pada masuk kantor karena memang corona sudah mulai hilang ya, jadi sudah berseri-seri kembali ini. Alhamdulillah. Ya. Baik Pak Dede, untuk episode WASE kali ini kan kita akan membahas mengenai kedudukan suami dalam rumah tangga, Pak. Mungkin Pak Dede sebelumnya bisa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana menurut Islam ini kedudukan suami di rumah tangga, Pak. Ya, pertama-tama memang Islam sangat memperhatikan terkait dengan kehidupan di rumah tangga ya bagi Muslim, dan pada dasarnya Al-Quran menetapkan suami berkedudukan sebagai pemimpin dalam kondisi, karena ini wajarnya memang laki-laki itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga ya, sebagaimana juga banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Surat An-Nisa misalnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dan juga di ayat lain juga disebutkan walir rijali 'alaihinna darajah. Ya, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa kaum laki-laki atau suami itu adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah memberikan kelebihan kepada kelompok yang lain. Kemudian juga bagi laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dari perempuan. Jadi pada dasarnya memang pada kondisi tertentu gitu ya, pemimpin itu lebih wajar adalah laki-laki. Jadi jelas prinsip dalam rumah tangga itu ada di tangan laki-laki. Karena kenapa Islam menentukan laki-laki sebagai pemimpin? Karena ada 3 alasan saya kira ya. Yang pertama, suami itu sejak awal memang memiliki kewajiban ketika mau menikahi seorang perempuan, yaitu membayar mahar atau mas kawin saat pernikahan. Dan ini menunjukkan bahwa laki-laki itu memang harus memberikan banyak hal kepada perempuan. Kemudian juga laki-laki juga akan melalui itu juga menyimpulkan bahwa laki-laki lah yang akan memenuhi kebutuhan sang istri dan anak-anaknya. Kemudian yang kedua, suami memiliki kemampuan dalam memimpin secara teratur dan berkesinambungan. Karena banyak sekali perbedaan-perbedaan laki-laki dan perempuan, perbedaan yang bersifat biologis, yang bersifat given, tidak bisa diubah gitu ya, karena sudah takdir itu. Yang mengakibatkan laki-laki itu bisa memimpin secara berkesinambungan gitu ya. Dan juga yang ketiga, karena istri itu permaisuri ya bagi laki-laki yang harus dihormati dan dimuliakan, sehingga tidak wajar diwajibkan bagi perempuan menanggung semua kebutuhan rumah tangga gitu ya. Jadi seorang permaisuri itu tidak mungkin kemudian mencari nafkah keleleran ke pasar-pasar gitu ya. Jadi karena dia permaisuri maka dia tinggal duduk manis di rumah, kemudian semuanya dipenuhi oleh suaminya gitu. Namun juga tentu perlu diingat Mbak Puput bahwa tugas kepemimpinan itu baru wajar diperoleh suami apabila dia mampu melaksanakan tugas-tugasnya terhadap keluarga sebagaimana yang saya sebutkan di atas. Artinya bahwa kepemimpinan itu bisa beralih jika laki-laki itu memimpinnya tidak wajar gitu ya. Karena itu perlu diingat pada hakikatnya derajat dan amanat kepemimpinan yang masuk dalam ayat yang tadi saya sebutkan itu bukan didasarkan pada jenis kelamin, karena suami laki-laki atau istri itu perempuan maka kemudian laki-laki menjadi pemimpin, bukan, tapi karena
ada hal yang lebih pantas laki-laki, tetapi jika tidak bisa memenuhi kewajiban secara wajar, maka sangat mungkin peluang dapat diraih oleh istri, gitu ya, oleh istri. Karena itu seandainya satu dan lain hal yang membuat istri lebih mampu memimpin daripada suami, maka demi kemaslahatan bersama, demi kemaslahatan keluarga, kepemimpinan bisa beralih. Atau dalam situasi tertentu, misalnya suami sakit atau sakit secara permanen, atau juga karena perubahan zaman, ya, maka kepemimpinan tersebut dapat beralih. Karena di dalam Islam yang mungkin dari sebuah rumah tangga adalah adanya penanggung jawab bagi keluarganya dalam meraih kebahagiaan yang dilakukan dengan musyawarah yang baik. Saya kira itu Mbak Puput prinsip kedudukan suami dalam keluarga menurut Islam. Baik Pak Dede, lalu di istilah Jawa ini ada perumpamaan yang menyebutkan wong lanang rale sobo pawon, ataupun artinya laki-laki ini tidak boleh masuk dapur, Pak. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang ini, Pak? Iya, iya. Ya, wong lanang ora oleh sobo pawon. Ini kan berarti artinya kan laki-laki tidak boleh ada di dapur, gitu ya. Ini sebenarnya mitos, ya, mitos yang di Jawa banyak sekali sebenarnya. Seperti wong wedok iku konco wingking. Jadi perempuan itu konco wingking. Teman kerja yang hanya berada di wilayah bagian belakang atau wilayah domestik, gitu, bagian dapur. Atau perempuan itu hidupnya hanya 3 siklus, gitu ya. Wong wedok iku mung 3 dunyone, dapur, sumur, kasur, kan. Dapur ini berhubungan dengan masak-memasak, sumur itu berhubungan dengan cuci-mencuci, dan kasur itu berhubungan dengan melayani suami. Nah, mitos ini terus mengalir hingga akhirnya mengkonstruksi budaya masyarakat. Itu di Jawa itu. Kemudian ternyata di dalam Islam juga banyak, ya, mitos-mitos seperti itu, gitu. Seperti misalnya perempuan itu derajatnya lebih rendah dari laki-laki. Kemudian juga ada disebutkan perempuan itu pelayan bagi suami. Kemudian jadi pelayan dalam arti abdi, ya, yang berarti kan suaminya kan berarti juragan, ya. Kemudian perempuan juga tidak becus dalam mimpin. Ini muncul juga di dalam Islam. Kemudian penciptaan perempuan dari tulang rusuk yang bengkok. Kemudian perempuan makhluk pembawa sial. Mayoritas perempuan masuk neraka karena 2 alasan. Pertama, karena tidak pandai mensyukuri nikmat, dan kedua, makhluk yang kurang akalnya. Kemudian juga ada lagi bahwa perempuan itu akalnya 1, nafsunya 9. Ini semua mitos yang kemudian oleh Islam dikikis, gitu ya. Dikikis, kemudian beberapa hadis juga ditelusuri terkait dengan otentitas hadis ini, gitu ya. Jadi memang banyak di belahan dunia itu mitos-mitos yang mendiskreditkan perempuan. Di Jazirah Arab yang sangat patriarkis itu juga yang tempat lahirnya Islam, ini juga sangat subur memunculkan mitos-mitos sehingga mengesankan Islam itu sebagai agama yang tidak ramah perempuan, gitu. Jadi saya kira itu perlu dibenahi. Karena itulah maka Islam sangat jelas menegaskan di dalam Al-Quran. Jadi kita kembali lagi ke prinsip dasar Islam yang tadi itu disebutkan juga di dalam ayat yang lain itu. Laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama-sama menjadi penolong bagi sebagian lain. Jadi sebenarnya laki-laki dan perempuan itu punya potensi sama, ya, untuk satu sama lain jadi saling membantu, menjadi penolong bagi sebagian lain, karena mereka adalah sebuah tim dalam keluarga. Baik Pak Dede, lalu bagaimana pandangan Islam tentang seorang suami ini yang lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga dibanding istrinya, Pak? Iya, saya kira karena memang prinsip Islam itu prinsip yang toleran, gitu ya, kemudian egalitarian, gitu ya, kemudian didasarkan pada sisi kemanusiaan yang lebih mendasar, maka tidak ada masalah suami itu lebih banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah, gitu ya. Karena itu perlu juga, ya, mungkin bagi suami itu
sekali-kali gitu mencoba memposisikan dirinya sebagai bapak rumah tangga itu. Jadi bukan ibu rumah tangga gitu, tapi bapak rumah tangga. Nanti suami itu menyapu rumah gitu ya, mencuci pakaian, memasak, kemudian mengasuh anak dan lain-lain. Biar merasakan beratnya pekerjaan di wilayah domestik dan bisa menyadari, menumbuhkan kesadaran gitu ya. Dan tentu saja ini lebih baik bukan coba-coba, tetapi mungkin kita bisa membiasakan ya, setiap hari libur misalnya suami secara otomatis bekerja di wilayah sumur, dapur dan kasur sebagaimana itu, menjadi konco wiking gitu suami. Ini sangat dianjurkan di dalam Islam saya kira, dan dapat membangun rumah tangga lebih harmonis karena kan jarang ya, sekarang sudah banyak sih, tapi kalau kemudian ada job description yang seperti itu, setiap hari libur suami memposisikan diri sebagai penanggung jawab rumah tangga, kan itu asik sekali itu. Apalagi kemudian dikerjakan bersama-sama gitu. Jadi mungkin perlu juga ada suasana yang sesekali suaminya itu memerintah istrinya gitu. Dek, ini lomboknya habis, tolong belikan ya. Kayak gitu kan asik. Ini sabunnya habis, tolong belikan ya. Atau lagi masak misalnya, kemudian gimana rasanya sayur saya, Dek? Sayur asam saya, Dek. Kemudian istrinya menjawab, sip mas, asemnya pol kan gitu. Ya, jadi ada dialog yang santai gitu dalam mengatur. Jadi tidak ada yang kaku gitu. Maksud saya itu bahwa ini pekerjaan perempuan, ini pekerjaan laki-laki, ini wilayah domestik, ini wilayah publik, itu dicairkan gitu. Dicairkan, kemudian keduanya bekerja bersama-sama, kemudian dengan santai ya, dengan sukacita gitu. Mungkin itu Pak. Baik Pak Deddy, lalu misalkan ketika istrinya ini sedang sakit Pak, lalu sedangkan sang suami ini memang tipenya tidak mau tahu tentang pekerjaan rumah tangga, apakah sang suami berdosa Pak? Ya, saya kira berdosa ya, karena tanggung jawab suami itu kan menjaga istri. Nah, menjaga istri kan dalam keadaan apapun gitu. Dalam keadaan sehat aja itu istri harus dijaga. Dijaga fisiknya dan juga dijaga psikisnya. Dari perbuatan dan juga dari omongan dan juga dari suasana itu. Itu kewajiban suami seperti itu. Nah, sekarang istrinya sedang sakit, maka ya kewajiban suami harus lebih besar memberikan perhatian kepada istri itu gitu. Karena itu jika tidak memperhatikan sama sekali gitu, ya tentu saja ini dosa besar menurut saya. Perhatian suami yang bisa diberikan ketika istri sakit itu kan bisa bagaimana membuat dia itu senang sebenarnya. Seperti misalnya bagaimana memberikan pijatan lembut gitu ya. Kemudian memeluk secara hangat gitu. Dan termasuk juga menggantikan tugas rumah tangga. Jadi tugas rumah tangga kan ketika istri sakit tentu saja tidak ada. Nah, otomatis laki-laki itu harus kemudian langsung menggantikan pekerjaan rumah tangga itu. Kemudian juga kalau suaminya ngantor itu saya kira lebih banyak tinggal di rumah bila perlu cuti gitu ya, cuti beberapa hari, kemudian khusus untuk menunggu istri yang sedang sakit dan berdoa untuk kesembuhannya. Itu juga bagian dari upaya untuk meminta kepada Allah gitu ya, sebagai zat yang memberi sakit dan sembuh itu, agar demi kesembuhan istri. Jadi menurut saya jika ada suami yang tidak mengerti tentang pekerjaan rumah ketika istrinya sakit, saya kira ya dosa besar menurut saya. Baik Pak Deddy, lalu bagaimana pandangan Islam terkait laki-laki ini yang di rumah yang mengurus anak dan pekerjaan rumah Pak, sedangkan istrinya ini yang bekerja, mungkin bisa karena faktor istri memiliki jabatan yang lebih tinggi ataupun gajinya lebih banyak sehingga suami ini memilih untuk di rumah saja dan menjaga rumah dan menjaga anaknya Pak. Bagaimana pandangan Islam terkait ini Pak? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa
memang perlu ada kesepakatan ya, atau musyawarah membangun kemaslahatan keluarga. Kesepakatan dalam hal apapun ya, termasuk dalam hal ini gitu ya, dalam hal ini. Keduanya harus tulus juga, harus ikhlas menjalankan fungsinya masing-masing. Ketika istri lebih sukses dan harus bekerja mencari nafkah ya, maka istri juga harus dengan ikhlas melakukan itu. Dan juga kemudian yang berarti suaminya bekerja di rumah. Dan karena itu maka suami harus bekerja secara ikhlas juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Jadi tidak ada satu pihak yang merasa harus dihormati karena mencari nafkah. Dan di sisi lain tidak ada juga satu pihak yang harus dikasihani karena mengurus rumah tangga. Jadi istri yang lebih sukses berkarir di luar dan lain sebagainya itu bukan didudukan pada soal kalah dan menang, bukan juga diposisikan diukur dari sisi sukses dan tidak sukses ya, atau terhormat dan tidak terhormat. Keduanya saya kira adalah antara istri dan suami gitu sebenarnya adalah sebuah tim hebat ya, tim hebat yang bisa merancang masa depan cerah untuk anak-anak dan cucu-cucunya. Karena itu musyawarah itu menjadi penting, laki-laki dan perempuan, suami dan istri, untuk menjelaskan gitu ya, untuk memberikan pemahaman yang berorientasi pada bagaimana merancang masa depan yang lebih cerah. Jadi tidak ada masalah saya kira mau laki-laki lebih sukses atau laki-laki perempuan lebih sukses, jadi tidak ada masalah. Yang penting musyawarah dan kemudian dilakukan fungsinya masing-masing secara ikhlas dan orientasinya adalah untuk masa depan yang lebih cerah. Saya kira itu, Mbak. Baik, lalu bagaimana hukumnya laki-laki ini tinggal di rumah milik perempuan? Misalnya sang istri memang sebelum menikah sudah punya rumah sendiri ataupun sudah punya rumah warisan dari orang tuanya. Bagaimana hukumnya, Pak? Ya, musyawarah membangun kesepakatan yang seperti saya katakan tadi ya. Jadi tekannya selalu pada musyawarah atau mencari kesepakatan bersama. Nah, itu dalam Islam itu juga penting ya, baik dilakukan sebelum nikah maupun pada saat pernikahan. Karena menikah itu kan sebuah ritual sakral ya. Artinya tidak main-main gitu. Ini kan sakral. Pertemuan pernikahan adalah pertemuan dua unsur keilahian. Jadi masing-masing orang manusia ya, itu kan masing-masing pribadinya sebenarnya ada tetesan cahaya ketuhanan. Karena itu ketika itu dipertemukan dalam sebuah pernikahan, maka itu adalah sebuah pertemuan dua unsur keilahian yang diikat secara suci. Jadi bukan main-main tentu saja itu. Karena itu dalam Islam disebutkan itu sebagai wasikon bonido ya, sebuah ikatan yang kuat. Karena itu musyawarah menjadi penting. Jika ada kasus perempuan sukses misalnya seperti yang tadi ditanyakan itu bisa menyediakan rumah untuk pengelolaan keluarga, maka tidak ada masalah, tidak ada masalah. Karena itu perempuan dan laki-laki harus membuat kesepakatan tadi ya untuk mengantisipasi problem yang bisa timbul akibat dari keadaan ini. Termasuk juga saya kira harus kuat mental ya, karena masyarakat kita masih menganggap bahwa kayak gitu itu sebuah anomali gitu. Ada kicauan dari masyarakat misalnya terkait dengan ini laki-lakinya ini tidak modal apa-apa, ini hanya modal dengkul aja ini. Belum menikah sudah disiapkan rumah gitu ya. Kemudian setelah menikah tinggal menempati gitu. Ini laki-laki modal dengkul kan sering seperti itu. Atau juga ada kicauan seperti kontol kintil kan. Jadi laki-laki mengikuti perempuan gitu. Maaf ya bahasa yang Jawa tapi sudah terbiasa. Dan sebagainya. Tentu saja dalam hal ini perempuan yang perlu diperhatikan ya. Saya kira perempuan itu harus memposisikan diri ya. Dia bukan sebagai pihak memposisikan diri untuk memahami sebagai pihak yang bukan superior ya. Karena posisi perempuan itu memang superior ya, karena dia sudah sukses, sudah mandiri sebelum menikah, sudah menyiapkan semua kebutuhan keluarganya itu.
karena sesungguhnya dia itu pada posisi superior dan ini harus dipahami. Nah, karena dia superior, maka perempuan ini harus lebih dulu menurunkan gitu ya dan menghilangkan superioritas tersebut gitu ya. Kemudian mengajak dialog secara sejajar gitu ya. Kemudian membangun kesepakatan-kesepakatan karena kondisinya sudah seperti ini. Saya sudah bekerja, yang laki-laki belum, bagaimana itu kesepakatan dibangun. Kemudian kalau kesepakatan itu sudah disetujui, saya kira semuanya akan rela. Kemudian ketika masuk ke rumah tangga baru itu, semuanya akan berjalan baik, saya kira. Dan ini harus, kesepakatan ini harus betul-betul dilakukan secara ikhlas dan juga harus dipegang kuat ya. Begitu, Mbak. Baik, Pak Dede. Lalu di dalam Islam kan memang suami mempunyai tugas selain memberi nafkah materi juga memberikan nafkah batin, Pak. Bagaimana jika suami ini hanya memberikan nafkah materi saja tapi tidak mencukupi nafkah batin istrinya? Apakah sang istri boleh menuntut cerai, Pak? Ya, dalam Islam juga sudah jelas ya bahwa kewajiban suami itu ya memenuhi semua tanggung jawabnya ya. Kebutuhan nafkah lahir, kebutuhan nafkah batin, termasuk juga mencarikan tempat tinggal yang nyaman gitu ya. Nah, kalau ada kasus suami ini hanya memberikan nafkah materi dan nafkah batinnya tidak, berarti kan tujuan perkawinan itu tidak tercapai. Tujuan perkawinan itu tidak tercapai karena perkawinan itu ya saling menyatunya dua hal untuk saling memberikan nafkah, termasuk nafkah batin juga. Kalau nafkah batinnya tidak terpenuhi ya tentu ini tujuan perkawinan tidak tercapai. Dan laki-laki sebagai penanggung jawab dan sebagai orang yang melakukan ini saya kira berdosa secara agama dan secara hukum juga sebenarnya ini melanggar hukum gitu ya. Karena itu apalagi dan pada kasus ini saya kira juga sudah diatur dalam hukum itu bahwa perempuan itu bisa melakukan hak untuk melakukan gugat cerai gitu ya, gugat cerai gitu. Seperti itu. Mbak. Baik, Pak Dede. Mungkin sebelum kita tutup oase episode kali ini, Pak Dede bisa memberikan pesan ataupun closing statement terkait tema minggu ini, Pak? Ya, prinsipnya adalah bahwa perkawinan dua insan ya, laki-laki dan perempuan itu kan sebenarnya kan perkawinan yang suci ya, yang terikat oleh bukan hanya kontrak agama itu, tapi juga kontrak sosial. Karena itu hal-hal yang berhubungan dengan agama itu harus ditegakkan dan diniatkan untuk sebuah ibadah. Tetapi juga itu kontrak sosial gitu, yang melibatkan dua keluarga yang sama-sama harus dihormati gitu ya, sama-sama harus dihormati. Karena itulah maka kesepakatan-kesepakatan yang bersifat sosial itu demi harmonisasi dua keluarga dan juga demi harmonisasi keluarga suami istri bisa tercapai, itu yang penting di dalam Islam, Mbak Puput. Baik, nah itu dia Tribuners penjelasan dari Pak Dede terkait kedudukan suami di dalam rumah tangga menurut Islam. Semoga penjelasan Pak Dede tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Dede. Ya, sama-sama Mbak Puput. Nantikan terus episode-episode Waso selanjutnya setiap hari Jumat pukul 3 sore hanya di YouTube dan Facebook tribunnews.com. Saya Faryani Debutuliani beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.